Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin dari kelas PT 01 2017. Saya kembali mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan bab 3. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Bab 3 yaitu belajar. Yang pertama, hakikat belajar. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Adapun proses belajar yang dilakukan seseorang tergantung dari pandangannya terkait aktivitas belajar. Ada orang yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu kegiatan menghafal fakta-fakta sehingga seseorang sudah merasa puas bila mampu menghafal sejumlah fakta di luar kepala. Ada pula yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu aktivitas latihan sehingga untuk memperoleh kemajuan, seseorang melatih diri dengan berbagai aspek tingkah laku, meskipun tidak memiliki pengetahuan mengenai arti, hakikat, dan tujuan keterampilan tersebut. Kemudian adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar menurut Slameto tahun 1995. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan bersifat positif dan aktif. Yang ketiga, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Kemudian, perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Dan perubahan bukan bersifat sementara. Kita masuk ke bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Slameto 1995, ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, dengan faktor ekstern dan sedang faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor intern meliputi faktor jasmani dan faktor psikologis. Faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan faktor psikologis meliputi intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Menurut Muhib bin Shah tahun 1997, membagi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi 3 macam, yaitu 1. Faktor internal yang meliputi keadaan jasmani dan rohani siswa, yang kedua faktor eksternal yang merupakan kondisi lingkungan di sekitar siswa, dan yang ketiga faktor pendekatan belajar yang merupakan jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. Pendekatan belajar siswa menurut hasil penelitian Biggs tahun 1991, yaitu yang pertama pendekatan surface atau permukaan atau yang bersifat lahiriah, yaitu kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan dari luar atau ekstrinsik, misalnya mau belajar karena takut tidak lulus ujian sehingga dimarahi orang tua. Oleh karena itu gaya belajarnya santai, asal hafal, dan tidak mementingkan pemahaman yang mendalam. Kemudian yang kedua, pendekatan deep atau mendalam, yaitu kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan dari dalam diri atau intrinsik, misalnya mau belajar karena memang tertarik pada materi dan merasa membutuhkannya. Yang ketiga, ada pendekatan achieving atau pencapaian prestasi tinggi, yaitu kecenderungan belajar seorang siswa karena adanya dorongan untuk mewujudkan ego enhancement atau ambisi pribadi yang besar dalam meningkatkan prestasi kelakuan dirinya dengan cara meraih prestasi setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendekatan belajar siswa menurut hasil penelitian Biggs. Ini adalah rangkumannya yang tadi, itu pendekatan surface, pendekatan deep, kemudian pendekatan achieving. Kita masuk ke bagian C, tujuan belajar. Tujuan belajar sangat penting dalam proses pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa. Siswa adalah subjek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami proses pembelajaran dan merespon dengan perilaku. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami proses pembelajaran dan merespon dengan perilaku belajar. Pada umumnya, siswa belum menyadari pentingnya belajar. Raptile
dalam De Secco dan kawan-kawan pada tahun 1977 memberikan 3 alasan penting tujuan belajar yang ditetapkan dalam tujuan instruksional, yaitu yang pertama, memberikan panduan dalam merencanakan pembelajaran, apa yang diharapkan akan dicapai murid setelah pembelajaran selesai. Kemudian yang kedua, berguna dalam pengukuran prestasi belajar. Yang ketiga, siswa mengetahui sebelumnya apa yang harus dipelajari dalam satu unit pelajaran, sehingga selanjutnya ia dapat lebih mengarahkan perhatian dan usahanya. Kita bahas tentang ingat dan lupa. Seringkali dalam belajar, apa yang kita pelajari dengan tekun justru sukar sekali diingat kembali dan mudah terlupakan. Sebaliknya, tidak sedikit pengalaman dan pelajaran yang kita tekuni sepintas lalu mudah melekat dalam ingatan. Ada beberapa faktor penyebab lupa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karena adanya gangguan item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Yang kedua, adanya tekanan terhadap item informasi yang telah ada, baik secara disengaja maupun tidak. Yang ketiga, adanya perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat, adanya perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses belajar dan situasi belajar. Yang kelima, materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan. Yang keenam, adanya perubahan urat saraf otak yang lain dapat disebabkan oleh adanya benturan alkohol, obat-obatan, terserang penyakit tertentu, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, item informasi yang masuk sudah rusak terlebih dahulu sebelum disimpan dalam memori permanennya. Hal ini dapat terjadi karena adanya tenggang waktu antara saat terserapnya informasi dengan saat proses pengkodean dan transformasi dalam memori jangka pendek siswa. Motivasi belajar. Motivasi belajar memegang peran yang sangat penting dalam pencapaian belajar. Motivasi menurut Wolkowski dalam Prasetya DKK 1985 merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan memberikan arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi belajar yang tinggi tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai sukses, meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan. Biggs dan Telfer dalam Dimyati DKK 1994 menyatakan bahwa pada dasarnya siswa memiliki bermacam-macam motivasi dalam belajar. Macam-macam motivasi tersebut dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, motivasi instrumental, motivasi sosial, motivasi berprestasi, dan motivasi intrinsik. Kemudian ada teori belajar kognitif. Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti penting proses internal mental manusia. Tingkah laku manusia yang nampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental. Misalnya motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Dengan kata lain, tingkah laku termasuk belajar selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Kemudian teori belajar behavioristik. Menurut Sokamto 1995, manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman-pengalaman tertentu kepadanya. Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi berdasarkan paradigma SR, stimulus respon. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di bab 3 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.